Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tetap mengucap syukur, katakan amin. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini, di masa-masa yang sulit hari-hari ini, mari kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini adalah minggu yang ke-12. Kita beribadah di rumah masing-masing akibat COVID-19. Hari ini saya mau sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Tuhan membuat perbedaan. Saya ulangi, Tuhan membuat perbedaan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah kondisi kota Samaria ketika dikepung oleh tentara Aram pada waktu itu. Mereka tidak menyerang, tetapi mereka mengepung kota tersebut. Sehingga orang Samaria tidak bisa keluar masuk, tidak bisa keluar masuk. Ketika kota Samaria dikepung tentara Aram, apa yang terjadi pada waktu itu? Firman Allah katakan, kelaparan yang hebat melanda kota Samaria. Bayangkan firman Allah katakan kepala keledai yang isinya cuma tulang, harganya 80 sikal perak. Padahal keledai itu adalah binatang yang haram yang tidak boleh dimakan. Tetapi karena kelaparan yang hebat pada waktu itu, kepala keledai harganya 80 sikal perak. Bahkan dikatakan 1/4 kaptai merpati harganya 5 sikal perak. 5 sikal perak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kelaparan yang hebat terjadi pada waktu itu. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada 2 orang ibu berjanji, hari ini anakku yang kita makan, besok gantian anakmu yang kita makan. Begitu menyedihkan pada waktu itu. Itulah kondisi Samaria pada waktu itu. Dan semua orang tanpa terkecuali mengalami hal yang sama, Baik itu orang yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, sama-sama mengalami kesulitan pada waktu itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selama COVID-19 ini semua orang tanpa terkecuali mengalami kesulitan, mengalami kesusahan yang sama. Baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, sama-sama mengalami kesulitan. Bohong besar kalau ada orang yang berkata, saya tidak mengalami dampak dari COVID-19. Semua orang mengalami hari-hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang kita sama-sama mengalami. Baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan, sama-sama mengalami. Tetapi walaupun kita sama-sama mengalami, tetapi Tuhan tetap membuat perbedaan. Katakan amin. Walaupun kita sama-sama mengalami kesulitan, kesusahan,
Tetapi Tuhan tetap membuat perbedaan. Waktu kota Samaria dikepung tentara Aram, semua orang sama-sama mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan membuat perbedaan. Hari ini kita akan melihat apa perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu percaya terhadap firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya terhadap firman Tuhan. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Haleluya. Elisa adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Elisa dia sangat percaya terhadap firman Tuhan. Elisa percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi perwira ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia tidak percaya firman Tuhan. Elisa katakan, besok sesukat tepung yang terbaik, harganya sangat murah, cuma sesikal. Tetapi perwira ini dia tidak percaya bahwa besok akan terjadi seperti yang dikatakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di zaman yang sulit ini, saya sangat percaya terhadap firman Tuhan. Saya sangat percaya terhadap firman Tuhan. Saya tidak pernah ragu terhadap firman Tuhan. Jangan pernah engkau meragukan firman Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, perbedaan antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Orang yang percaya Tuhan selalu percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong. Kalau saudara baca di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai 11. Di situ dikatakan ada 4 orang kusta dipakai oleh Tuhan untuk menolong kota Samaria dari kesulitan pada waktu itu. Mereka yang menyampaikan kabar baik kepada raja bahwa tentara Aram sudah pergi dan mereka meninggalkan banyak harta. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita hari-hari ini. Untuk menolong saudara dan saya. Tuhan pernah pakai burung gagak untuk memberi makan Elia di sungai Kerit. Di saat orang sedang kesulitan makan pada waktu itu, justru Elia makan enak-enak pagi dan petang. Burung gagak membawa roti dan daging. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan Elia pada waktu itu. Tuhan juga pernah memakai seorang janda Sarfat, janda yang miskin, untuk memberi makan Elia pada waktu itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit hari-hari ini, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saudara dan saya. Asalkan engkau percaya kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh seorang karayon. Dia adalah karayon 18 di Kota Bekasi. Dia menghubungi saya. Bahkan dia memberkati saya. Padahal sudah 10 tahun kami tidak ada hubungan. Tetapi tiba-tiba hari itu saya dihubungi dan dia memberkati saya. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong dia. Asalkan dia percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak percaya
Allah selalu berpihak kepada orang yang percaya Tuhan. Elisa adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berpihak kepada Elisa pada waktu itu. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan Tuhan membuat tentara Aram lari. Hari itu kota Samaria ditolong oleh Tuhan karena Elisa orang yang percaya Tuhan. Saya percaya hari-hari ini semua kota-kota yang ada di Indonesia akan ditolong oleh Tuhan. Karena ada orang-orang percaya yang selalu berdoa buat kota tersebut. Yeremia 29 ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya percaya hari-hari ini kalau kita banyak berdoa buat kota kita, maka kota kita akan mengalami lawatan Tuhan. Kota kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Kota kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena ada orang-orang percaya di dalam kota tersebut. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.